Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Pada materi hari ini, kita akan melanjutkan dari materi terdahulu masih tentang relasi dan fungsi. Untuk mengingatkan lagi, supaya kalian tidak lupa, Ibu akan tampilkan peta konsep dari materi relasi dan fungsi. Jadi relasi dan fungsi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu relasi, fungsi. Nah, fungsi ini ada korespondensi satu-satu. Untuk penyajiannya, relasi dan fungsi atau korespondensi satu-satu bisa menggunakan diagram panah, diagram Kartesius, dan pasangan berurutan. Untuk selebihnya bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan persamaan. Jadi ini yang akan dipelajari pada relasi dan fungsi. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal 6.000 dan tarif setiap kilometer 2.400. Dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Yang kedua, berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Yang ketiga, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan 80.000? Nah, ini contoh dari fungsi yang ada di kehidupan sehari-hari. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, untuk hitungan aritmatikanya, biaya 10 km berarti 6.000. 6.000 ini tarif awal, ditambah 10 km kali 2.400. Jadi 2.400 itu perkalian dari setiap kilometer. Sehingga diperoleh 10 kali 2.400, ini 24.000 ditambah 6.000 menjadi 30.000. Kalau 15 km berarti 6.000 ditambah 15 kali 2.400. Jadi 42.000. Biaya 20 km berarti 6.000 ditambah 20 kali 2.400. Ini adalah 48.000 ditambah 6.000 menjadi 54.000. Bagaimana jika dibentuk dalam rumus fungsi? Berarti rumus fungsinya adalah fungsi X sama dengan 6.000 ditambah 2.400. Jadi kalau di sini X-nya adalah 10 km, maka X di sini menjadi 2.400 kali 10 km. Nah, tadi di pertanyaan sebelumnya ada berapa tarif untuk 40 km perjalanan. Berarti kalau untuk 40 km perjalanan, tinggal di sini X-nya diganti 40. Jadi 6.000 ditambah 2.400 dikali 40. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan 80.000? Nah, berarti di sininya sudah ada 80.000. Ya, 80.000 sama dengan 6.000 ditambah 2.400 X. Berarti penyelesaiannya adalah 80.000 dikurang 6.000. Ibu tuliskan ya. Akan Ibu tuliskan untuk penyelesaiannya. Berarti di sini kita tuliskan tadi 80.000 sama dengan 6.000 ditambah 2.400 dikali berapa tadi? Dikali
X atau kita tulis 2400 X. Nah, berarti untuk mencari nilai X-nya kita tuliskan berarti 2400 X sama dengan 80.000 dikurang berapa? 6.000 ya. Kurang 6.000. Kemudian 2400 X sama dengan berapa? 80.000 dikurang 6.000. 74.000. Maka X-nya sama dengan X sama dengan berarti 74.000 dibagi berapa? 2.400. Oke. 74.000 dibagi 2.400 berarti 7. Nanti kalian hitung ya. Nanti di sini kalian jawab. Nah, itu untuk yang pertanyaan ketiga tadi. Berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan 80.000? Kita lanjutkan pada yang ketiga tentang korespondensi satu-satu. Di sini untuk menggambarkan tentang korespondensi satu-satu, kita ambil contoh perumahan, ya. Di perumahan ini biasanya diberi nomor kan. Nah, setiap rumah biasanya satu nomor. Setiap rumah biasanya satu nomor. Sehingga satu nomor rumah, satu rumah. Nah, ini yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu. Setiap rumah memiliki nomor rumah tertentu yang berbeda dengan nomor rumah di daerah tersebut. Jadi tidak mungkin ini nomor 2, rumah yang keduanya juga nomor 2. Pasti akan berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Misalkan banyak anggota himpunan A adalah 3, atau ditulisnya NA sama dengan 3. Banyak anggota himpunan B adalah 2, ditulis NB sama dengan 2. Maka banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, kalian tulis adalah banyak anggota himpunan B pangkat banyak anggota himpunan A. Jadi 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Bagaimana kalau sebaliknya? Berarti tinggal dibalik. Kalau dari B ke A berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan 9. Itu untuk banyaknya pemetaan yang mungkin. Nah, bagaimana dengan korespondensi? Seperti yang kita tahu, syarat dua himpunan berkorespondensi satu-satu adalah jumlah anggota kedua himpunan harus sama. Jadi kalau tidak sama, dia tidak bisa berkorespondensi. Misalkan banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B sama dengan 4. Maka banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah 4. Nah, tanda seru ini dibacanya faktorial. Jadi 4 faktorial. Bagaimana menghitung faktorial? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Isinya 24. Kalau nanti misalnya 3 anggotanya berarti 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1. Itu untuk korespondensi satu-satu. Baik, itu saja yang Ibu jelaskan untuk materi hari ini. Kita akan lanjut pada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Terima kasih.